Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Ali Murtada MSI selaku dosen pengampu pada ujian komprehensif, izin memperkenalkan diri. Saya Apriliawati dengan NPM 2211010419 dengan program studi pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah timbulnya persoalan-persoalan teologi dalam Islam. Yang pertama yaitu pengertian teologi dalam Islam. Nah, secara bahasa teologi berasal dari kata Yunani yaitu theos yang berarti Tuhan dan logos yang berarti ilmu. Dalam Islam, istilah yang sepadan adalah ilmu kalam. Nah, yaitu ilmu yang membahas tentang akidah dan keyakinan keagamaan dengan menggunakan dalil nakli dan akli. Sedangkan menurut Harun Nasution, ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan tentang wujud Allah, sifat-sifatnya, serta segala hal yang berhubungan dengan keimanan dengan tujuan mempertahankan ajaran Islam dari pengaruh luar dan penyimpangan dari dalam. Nah, apa sih dasarnya? Dasar teologi Islam yaitu bersumber dari Al-Quran dan hadis, sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 7. Nah, jadi ayat ini tuh menunjukkan hubungan antara iman dan amal sebagai dasar teologi Islam yang menjadi bahan perdebatan antara berbagai aliran. Yang kedua, itu latar belakang timbulnya persoalan teologi. Jadi, bagaimana awal munculnya? Mari kita bahas. Yang pertama itu, awal munculnya persoalan teologi dalam Islam itu sangat terkait dengan dinamika sejarah politik umat Islam. Yang pertama, peristiwa fitnah kubra, yaitu perang saudara. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, umat Islam itu terpecah antara pendukung Ali dan Muawiyah dari perang Siffin dan peristiwa Takhim. Jadi dari situ muncullah kelompok Khawarij yang menolak keputusan Takhim dan menuduh Ali serta Muawiyah itu keluar dari Islam. Yang kedua yaitu masuknya filsafat dan pemikiran asing. Setelah Islam meluas ke Persia, Romawi, dan India, umat Islam itu berinteraksi dengan filsafat Yunani dengan pemikiran rasional asing. Hal ini menimbulkan metode baru dalam penafsiran ajaran agama secara logis dan rasional, seperti yang dilakukan kaum Mu'tazilah. Yang ketiga yaitu perbedaan penafsiran terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Jadi
ayat-ayat seperti tantangan Allah di atas tangan mereka, Quran surah Al-Fat ayat 10. Nah, Quran ini salah sih, ayat ini enggak sih, salah, dem. Ayat ini menimbulkan perdebatan apakah ayat itu harus dimaknai secara harfiah, tekstual atau kiasan. Dari perbedaan penafsiran inilah muncul aliran Dari perbedaan penafsiran inilah muncul aliran Mujassimah, Mu'tazilah, Asy'ariyah. A few moments later. Yang ketiga yaitu faktor penyebab timbulnya persoalan teologi. Ada 4 faktor, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu faktor politik. Jadi faktor politik yang menimbulkan perpecahan kekuasaan Khawarij, Syiah, Murji'ah. Setiap kelompok itu mengembangkan dasar teologinya untuk membenarkan posisi politik mereka. Yang kedua yaitu faktor sosial dan budaya. Munculnya pemikiran filsafat dari luar Islam memperkaya sekaligus menimbulkan pertentangan dalam memahami sifat-sifat Tuhan dan kehendak manusia. Yang ketiga yaitu faktor rasionalitas dan ilmiah. Faktor umat Islam mulai menggunakan akal untuk memahami agama. Hal inilah menimbulkan ketegangan antara kelompok rasional Mu'tazilah dan tradisional Ahlus Sunnah. Yang keempat yaitu faktor penafsiran agama. Nah, perbedaan dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat, qada dan qadar, serta hubungan iman dan amal menimbulkan berbagai pandangan teologis. A few moments later. Dan yang keempat yaitu perkembangan dan aliran-aliran teologi dalam Islam. Yang pertama itu ada Khawarij. Apa sih Khawarij? Khawarij adalah muncul pada masa Ali bin Abi Thalib. Mereka berpendapat bahwa pelaku dosa besar keluar dari Islam dan kekal di neraka. Ciri khas mereka adalah ketegasan terhadap keadilan Tuhan dan pandangan bahwa iman harus dibuktikan dengan amal. Yang kedua yaitu Murji'ah. Sebagai reaksi terhadap Khawarij, mereka berpendapat bahwa penilaian terhadap perilaku dosa besar diserahkan kepada Allah. Bagi mereka iman itu cukup. Bagi mereka iman itu cukup diyakini di hati. Yang ketiga itu ada Qadariyah. Qadariyah itu apa? Menegaskan kebebasan manusia dalam berbuat. Tokoh yang awalnya Ma'bad al-Juhani dan
dan Halian An-Dimashqi. Nah, mereka itu menolak konsep takdir mutlak. Sebab itu dianggap meniadakan tanggung jawab moral dan manusia. Yang keempat itu ada Jabariyah, berpandangan sebaliknya bahwa semuanya perbuatan manusia telah ditentukan oleh Allah, terkenal dengan tokoh yang terkenal adalah Jahan bin Shafar. Kelima itu ada Mu'tazilah. Mu'tazilah ini lahir dari Wasil bin Atha, murid Hasan al-Basri. Mereka itu mengasuhkan 5 prinsip utama: tauhid, keadilan, janji, dan ancaman. Posisi antara dua posisi serta amar ma'ruf nahi munkar. Nah, Mu'tazilah itu menekankan rasionalitas dan kebebasan manusia. Yang keenam itu ada Ahlu Sunan wal Jamaah. Aliran ini muncul sebagai reaksi terhadap eksperimentasi rasional Mu'tazilah. Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Mutaridi menekankan keseimbangan antara wahyu dan akal. Mereka meyakini bahwa manusia memang berbuat tetapi tetap dalam kehendak Allah. Yang ketujuh itu ada Syiah. Selain dimensi politik, Syiah juga memiliki pandangan teologis yang khas, seperti konsep imamah, yaitu kepemimpinan spiritual yang suci dan maksum. Kelima, pengaruh persoalan teologi terhadap umat Islam. Yang pertama itu ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya apa? Menumbuhkan tradisi intelektual dan rasional dalam Islam. Yang kedua, melahirkan sistem pemikiran filsafat dan ilmu kalam yang memperkuat argumentasi akidah. Yang ketiga, ada menjadi dasar bagi pengembangan pemikiran Islam modern dan dialog antar agama. Itu tadi dampak positifnya. Sekarang dampak negatif. Dampak negatif yang pertama itu menimbulkan perpecahan fanatisme kelompok. Yang kedua, kadang menggeser fokus umat Islam dari esensi ibadah ke debat intelektual. Yang ketiga, yaitu munculnya kecenderungan saling mengkafirkan antara kelompok. Jadi kesimpulannya apa pada pembahasan hari ini, yaitu persoalan teologi dalam Islam itu muncul akibat gabungan faktor politik, sosial, budaya, dan rasionalitas. Nah, konflik awal politik umat Islam itu membuka ruang teologi bagi munculnya perdebatan mengenai iman, dosa besar, takdir, dan kehendak bebas manusia. Dari perdebatan inilah lahirlah berbagai aliran teologi seperti Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, dan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Perbedaan ini bukan semata-mata memperpecah,
melainkan bagian dari sejarah intelektual Islam yang memperkaya khazanah keagamaan terhingga kini. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Oke.